Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikdad Fahmi Mubarak dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 05014073. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, di sini kita diminta untuk membuat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Jadi pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu satu, golongan A itu gajinya 5 juta, golongan B gaji 6,5, 6.500.000, golongan C gajinya 9.500.000. Nah, gaji dari setiap golongan ini disimpan pada array gaji, yang mana jika diinput golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika golongan B diinput, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika golongan C diinput, maka akan mengambil gaji pada array 2. Untuk buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Ini bisa kita lihat di sini. Kalau 1 jam lembur, maka 30% dari gaji pokok. Array lemburnya dari gaji pokok sesuai dengan gaji golongan. Kembali lagi, kayak golongan A, golongan B, atau golongan C. Nah, golongan kan bisa dilihat di atas ya. Kemudian jika lembur 2 jam, ya, maka dapat ya 32%. Jika lembur 3 jam dapat 34%, lembur 4 jam dapat 36%, lembur 5 jam dapat 38%. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Sedangkan output tampilan layar itu jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, di sini saya sudah membuat Java-nya ya, menggunakan aplikasi VS Code. Di sini saya membuat kelas bernama hitung gaji karyawan tugas 3. Ya. Yang pertama, kita ketika di sini import Java util scanner ini digunakan untuk scanner agar program bisa menerima input dari keyboard. Ya. Yang kedua, public class hitung gaji karyawan. Ini namanya memang kelasnya. Kelasnya itu ya harus sesuai dengan nama filenya. Nah, jadi kelas di sini, program di sini, ini harus kalau memang filenya namanya mungkin hitung gaji karyawan, maka public class-nya di sini hitung gaji karyawan. Tapi di sini saya file Java-nya bernama hitung gaji karyawan tugas 3, maka publikasinya juga hitung gaji karyawan tugas 3. Oke. Publik yang selanjutnya di sini ada public static void main string. Nah, di sini digunakan untuk awal dari program ketika kamu jalankan. Nah, ketika kita menjalankan program tersebut. Nah, bagian inilah yang pertama kali akan dibaca oleh Java. Nih, public static void main. Lalu yang kedua, scanner input sama dengan new scanner. Nah, ini membuat scanner baru supaya kita bisa meminta input dari pengguna. Ada maksudnya dari keyboard. Kemudian kita masukkan langsung saja. Kita langsung masuk ke gaji golongan. Gaji golongan seperti yang sudah diminta oleh ya tugas ini, gaji golongan kita masukkan. Kalau golongan A kita masukkan 5 juta, golongan B kita masukkan 6.500.000, golongan C kita masukkan 9.500.000 ya. Kemudian untuk persenannya ya, array persentase lembur dalam persen ini kita masukkan ya, sesuai dengan apa yang ditentukan. 30%, 0,30 ya, 32% berarti 0,32, 34% berarti 0,34 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke input golongan ya. Input golongan di sini yaitu kita diminta agar bisa memasukkan apa ya, golongannya. Ya, masukkan golongan di sini. Nah, ini untuk nanti apa namanya? Untuk nanti outputnya ya. Ini masukkan golongan ya. A, B, C. Di sini kita membuat top uppercase juga
menambahkan top uppercase. Di sini top uppercase itu digunakan untuk ya agar huruf kecil seperti A kecil itu tetap dibaca sebagai A besar. Jadi ketika kita memasukkan A kecil, padahal di sini kan masukkan golongan di situ A besar, B besar, C besar. Nah, di sini kita masukkan A kecil atau B kecil atau C kecil itu tetap dibaca dengan A besar atau B besar atau C besar. Oke, selanjutnya kita di sini menambahkan input jam lembur. Adapun kodenya cout print ya, masukkan jumlah jam lembur. Nah, masukkan jumlah jam lembur nanti untuk ya, adapun kodenya ya integer jam lembur input next integer. Kemudian selanjutnya ya, indeks golongan sama dengan satu ini adalah kode yang tujuannya untuk menyimpan nomor indeks gaji berdasarkan golongan yang dipilih. Oke, selanjutnya sini kita masukkan ya, tentukan indeks gaji berdasarkan golongan. If golongan equals A, indeks golongannya 0. Else if golongan equals B, indeks golongannya 1. As if golongan equals C, indeks golongannya 2. As cout print, golongan tidak valid return. Nah, golongan tidak valid di sini adalah ketika kita memasukkan mungkin golongan D dengan jumlah lembur 5 contoh. Nah, itu output yang keluar nanti adalah golongan tidak valid. Nanti akan saya kasih contohnya di belakang nanti. Ya. Kemudian selanjutnya kita masukkan ambil gaji pokok dari array. Nah, ini ya berdasarkan indeks golongan yang tadi kita cari. Kemudian selanjutnya adalah kita menentukan indeks lembur. Indeks lembur di sini ya, kalau lembur 5 jam atau lebih ambil persen lemburnya 4. Kalau lembur 2 jam ambil persen lemburnya 1. Kalau lembur 0 jam supaya tidak error, kita paksa indeksnya itu jadi 0, artinya tidak lembur. Nah, ini jika tidak lembur maka ya biar nggak error, maka kita paksa indeksnya menjadi 0, artinya ya tidak lembur. Oke, selanjutnya hitung gaji lembur. Hitung gaji lembur di sini, double gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur, indeks lembur. Hitung total penghasilan, double total gaji, gaji pokok plus gaji lembur. Oke, adapun output hasilnya, kita masukkan kodenya di sini, cout print. Rincian gajinya seperti ini, golongan sama dengan plus golongan, dan seterusnya. Seperti ini. Oke, selanjutnya akan kita coba new terminal. Apakah akan sesuai dengan output yang diminta? Di sini output yang diminta itu adalah input tampilan kalian jumlah penghasilan sama dengan golongan plus gaji lembur. Oke, kita masukkan Java. Nah, kita masukkan contoh golongan B dengan jumlah jam lemburnya 5, maka rincian gajinya seperti ini. Golongan gaji pokok, gaji lembur itu adalah penghasilan. Golongan B, gaji pokok yang awalnya di soal itu, kalau golongan B 6.500.000, nah, gaji lemburnya 2.470.000 rupiah. Total penghasilan dari 6.500.000 tambah 2.470.000, hasilnya adalah 8.970.000 rupiah. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal, ketika kita memasukkan golongan yang tidak ada di kode, ini golongan tidak valid contoh. Ya, ini akan saya contohkan tentang golongan tidak valid. Oke, saya akan memasukkan golongan, saya akan masukkan golongan D. Masukkan jumlah jam 2 saja. Maka yang keluar outputnya di sini adalah golongan tidak valid. Oke.
Sekian, terima kasih. Terus dari saya, apabila banyak salah banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.